Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara mudah perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal, atau sebaliknya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Yang pertama akan kita bahas di sini yaitu bentuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Contoh soal pertama. 1/4 dikali 0,2 sama dengan. Nah, jika sobat-sobat semuanya ketemu contoh soal matematika seperti ini, maka cara termudah untuk menyelesaikannya, robahlah terlebih dahulu bentuk pecahan desimal ini atau bilangan berkoma menjadi bentuk pecahan biasa. Sehingga jadinya sekarang itu 1/4-nya tetap, lalu dikali. Nah, baru yang 0,2 ini terlebih dahulu kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 0,2 ada satu angka di belakang koma. Ini perlu diingat. Jika ada satu angka yang di belakang koma, itu artinya dia per 10. Sehingga cara penulisan dari angka 0,2 ini sekarang menjadi 2/10. Sama dengan perkalian pecahan biasa, itu langsung saja angka di atas sama-sama dikalikan dengan angka yang di atas. Lalu angka di bawah sama-sama dikalikan dengan angka yang di bawah. Namun sebelum itu perhatikan kembali antara angka di atas dengan angka yang di bawah. Kalau ada yang bisa disederhanakan, maka sebaiknya sederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh, antara angka 2 dan 10 sama-sama habis dibagi 2. Dimana kalau 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Sehingga angka yang tinggal sekarang untuk angka di atas cuma ada angka 1 per di bawahnya yang tinggal cuma angka 4 dikali 5. 4 kali 5 hasilnya 20. Sehingga jawaban untuk contoh soal kita yang pertama yaitu 1/20. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 2/3 dikali 0,4 sama dengan. Sama hanya dengan contoh soal yang pertama tadi. Cara termudahnya yaitu cukup kita ganti pecahan desimal ini atau angka berkoma ini menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Sehingga jadinya sekarang itu 2/3-nya tetap lalu dikali. Nah, 0,4 kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya, kalau kita lihat 0,4 ada satu angka yang di belakang koma. Ingat sekali lagi, kalau ada satu angka di belakang koma itu artinya dia per 10. Sehingga cara penulisan dari angka 0,4 sekarang menjadi 4/10. Sama dengan perkalian pecahan biasa. Itu langsung saja angka di atas sama-sama dikalikan dengan angka di atas dan angka di bawah sama-sama dikalikan dengan angka yang di bawah. Namun sebelum itu periksa kembali antara angka di atas dengan angka yang di bawah. Kalau ada yang bisa disederhanakan, maka sebaiknya disederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh, antara angka 2 dan 10. Kedua angka ini sama-sama habis dibagi 2. Di mana kalau 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Maka angka yang tinggal sekarang, untuk angka di atas yang tinggal cuma angka 4 saja, per di bawahnya angka yang tinggal yaitu 3 dikali 5. Hasilnya 15. Dan inilah dia jawabannya. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. 1/6 dikali 12,8 sama dengan. Sama hanya dengan contoh soal yang pertama dan kedua tadi. Cara termudah untuk menyelesaikan soal ini, cukup ganti pecahan desimal ini atau bilangan berkoma menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Sehingga jadinya sekarang itu 1/6-nya tetap lalu dikali. Nah, yang 12,8 ini harus kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya, kalau kita lihat di sini ada satu angka yang di belakang koma. Itu artinya dia per 10. Sehingga cara penulisan dari angka 12,8 sekarang menjadi 128/10. Tanda komanya hilang, perhatikan. Namun sekarang dia per 10 karena ada satu angka di belakang koma tadi. Lanjut sama dengan perkalian pecahan biasa. Atas kali atas, bawah kali
bawah, namun sebelum itu perhatikan kembali antara angka di atas dengan angka yang di bawah. Jika ada yang bisa disederhanakan, maka ada baiknya kita sederhanakan terlebih dahulu. Contoh, 128 dengan angka 10. Kedua angka ini sama-sama habis dibagi 2. Ya kan? Kalau 128 dibagi 2 hasilnya 64. Sedangkan angka di bawah 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Sehingga angka yang tinggal sekarang untuk angka di atas terlebih dahulu. 1 dikali 64 hasilnya 64. Per di bawahnya 6 dikali 5 hasilnya 30. Sama dengan kalau kita lihat kembali jawaban ini, ternyata angka ini juga masih bisa dikecilkan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi 2. Di atas bagi 2 dan di bawah juga dibagi 2. Nah, 64 dibagi 2 hasilnya 32. Sedangkan angka di bawahnya 30 kalau dibagi 2 hasilnya 15. Sama dengan, karena angka di atas nilainya masih lebih besar daripada angka yang di bawah, maka jawaban kita kali ini masih bisa disederhanakan. Caranya perhatikan. 32 dibagi 15, hasil yang mendekati adalah 2. Walaupun kalau kita pakai kalkulator, 32 dibagi 15, hasilnya itu 2, sekian. Makanya di sini kita tulis 2 saja. Per penyebutnya di bawah sini masih tetap sama, yaitu 15. Dan untuk angka di atas ini diperoleh dari 2 dikali 15 hasilnya 30. Sedangkan angka di atas ini 32. Nah, 32 dikurang 30 berapa? Yaitu 2 dan 2 kita tulis di atas sini. Dan inilah dia jawaban untuk contoh soal kita yang nomor 3. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut, biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke bentuk perkalian pecahan desimal dengan pecahan biasa. Soal selanjutnya, soal yang nomor 4. Perhatikan. 0,6 dikali 3/6 sama dengan. Hampir sama caranya dengan cara penyelesaian soal yang pertama, kedua, dan ketiga tadi. Terlebih dahulu, kita rubah bentuk pecahan desimal ini atau bilangan berkoma menjadi bentuk pecahan biasa. Sehingga jadinya sekarang itu perhatikan 0,6. Ada satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Sehingga cara penulisannya sekarang yaitu menjadi 6 per 10. Lalu dikali 3 per 6-nya tetap. Sama dengan perkalian pecahan biasa, itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun sebelum itu teliti kembali, periksa kembali antara angka di atas dengan angka yang di bawah. Jika ada yang bisa disederhanakan, maka sebaiknya kita sederhanakan terlebih dahulu. Contoh, angka 6. 6 di atas, 6 di bawah sama-sama habis dibagi. Maka angka yang tinggal sekarang, di atas ada angka 3 dan di bawah ada angka 10. Sehingga jawabannya yaitu 3 per 10. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 5. 0,9 dikali 2 per 8 sama dengan. Perhatikan cara pengerjaannya sama seperti contoh soal nomor 4 tadi. Terlebih dahulu kita rubah 0,9 ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, perhatikan. Ada satu angka di belakang koma. Itu artinya dia per 10. Sehingga cara penulisannya sekarang menjadi 9 per 10. Tanda komanya hilang, namun sekarang dia per 10. Lanjut dikali 2 per 8-nya tetap. Sama dengan perkalian pecahan biasa. Perhatikan langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun sebelum itu periksa kembali antara angka di atas dengan angka di bawah. Jika ada yang bisa disederhanakan, maka alangkah baiknya kita sederhanakan terlebih dahulu. Contoh, antara 2 dengan angka 10. Sama-sama habis dibagi 2. Dimana kalau 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Sehingga angka yang tinggal sekarang di atas cuma ada angka 9 per di bawahnya yaitu 5 dikali 8. Hasilnya 40 dan inilah dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 5. Contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, soal yang nomor 6. Perhatikan,
40,1 dikali 2/3 sama dengan. Perhatikan, ada satu angka di belakang koma. Itu artinya dia per 10. Sehingga cara penulisan dari angka 40,1 ini sekarang menjadi 401 per 10. Tanda komanya hilang, namun sekarang dia per 10. Lanjut dikali 2/3-nya tetap. Sama dengan perkalian pecahan biasa. Ingat, kalau ada yang bisa disederhanakan, maka sebaiknya kita sederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh, antara angka 2 dengan angka 10. Sama-sama habis dibagi 2. Maka angka yang tinggal sekarang di bawah ini perhatikan. 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. Maka angka di atas apa yang tinggal di sini? Yaitu 401. Lalu yang di bawahnya angka berapa? 5 dikali 3. Hasilnya 15. Sama dengan. Karena angka di atas nilainya jauh lebih besar daripada angka yang di bawah, maka jawaban kita kali ini harus disederhanakan. Caranya, perhatikan. 401 dibagi 15. Hasil yang mendekati berapa? Tentunya adalah 26. Walaupun kita pencet pakai kalkulator, 401 dibagi 15 itu hasilnya adalah 26, sekian. Makanya di sini kita tulis 26 saja. Per, di bawahnya penyebutnya masih tetap sama, yaitu 15. Dan untuk angka di atas ini diperoleh dari, perhatikan caranya, 26 dikali dengan 15. Itu kita peroleh hasilnya 390. Sedangkan angka di atas ini 401. Nah, 401 dikurang 390 berapa? Itu hasilnya adalah 11. Dan angka 11 kita tulis di atas sini. Dan inilah dia jawabannya. Sangat mudah sekali. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.